Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah atas segala nikmat iman dan nikmat Islam. Dan awalnya saya awali pertemuan kita setelah lebaran ini dengan mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf selama kita perkuliahan ini, selama kita bertemu, selama Allah mempertemukan kita, dan selama Allah menjadikan kita bersaudara ya. Semoga bisa menjadi salah satu bagian daripada ikhtiar kita untuk bisa mensucikan kita di bulan yang fitri ini. Dan tentunya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 ya, pada UTS ya. UTS itu masuk ke ke-8, kita ke pertemuan ke-9 tentang anggaran biaya overhead pabrik. Jadi untuk overhead, kalau kita pahami ya, ini anggaran apa sih gitu. Gampangnya adalah overhead itu kalau dalam bahasa Inggris artinya atas ya, atau dalam bahasa yang lebih mudah itu dalam bahasa ekonominya mungkin pengeluaran tambahan gitu ya. Jadi kalau selama kita lebaran ini banyak sekali overheadnya nih ya, biaya tambahan untuk rendang ya, tambahan untuk baju baru gitu kan. Nah itu masuk misalnya biaya overhead di luar biaya yang biasa kita gunakan dalam operasional sehari-hari ya. Karena di bulan sebelumnya kita kan nggak ada biaya baju baru gitu kan, nggak ada biaya untuk hias-hias rumah gitu. Nah biasanya di lebaran ini banyak sekali yang ada overhead ya, termasuk dalam pabrik ya, ada namanya biaya overhead, extra cost ya, biaya tambahan seperti itu di luar biaya produksi. Secara definisi kalau kita lihat, definisinya apa sih? Adalah budget yang direncanakan secara lebih rinci tentang beban biaya pabrik tidak langsung. Jadi tidak langsung ini maksudnya adalah tidak berhubungan dengan proses produksi dalam periode tertentu ya. Jadi tetap kalau dalam ekonomi, dalam penganggaran ya, itu kita hitungnya adalah periode tertentu, tidak langsung semuanya. Jadi periode tertentu dibatasi P-nya itu agar kita lebih mudah untuk menghitungnya. Ya, ada juga dia ada metode pesanan, ada yang metode proses ya. Karena pesanan biasanya juga ada kan ada pabrik yang memproduksi barang berdasarkan pesanan, ada juga berdasarkan proses. Maksudnya proses ini dia emang memproduksi secara berkala. Dia punya peramalan penjualan sendiri dan itu berkala dia produksi. Beda sama pesanan, dia berdasarkan based on order ya. Karakteristik BOP itu adalah biasanya jumlahnya tidak proporsional dengan volume produksi. Biasanya tidak sama ya. Terus tidak dapat diinfluensi secara langsung kepada produk atau pesanan ya. Jenisnya banyak seperti itu. Jadi ini emang agak berbeda di luar pihak, karena kalau bahan baku kan biasanya bisa dihitung berdasarkan kapasitas produksi ya. Tapi kalau overhead ini tidak bisa dihitung berdasarkan bahan baku atau biaya produk yang dibuat seperti itu. Jadi ini berbeda sekali ya. Jadi kita lihat apa sih contoh-contoh komponennya itu. Nah menurut BOP sifatnya ini ada contohnya, langsung saya sebutkan ya contohnya. Biasanya adalah biaya bahan pembantu, misalnya di percetakan, misalnya ada bahan perekat, ada tinta, ada label gitu ya. Itu biasanya beda-beda ya. Misalnya kalau untuk kita bikin misal produk itu kan ada kardusnya kan, itu kardusnya kan bisa ada perekatnya, itu perekatnya berapa, itu dihitung juga kalau dalam penganggaran perusahaan. Manajernya itu menghitung sampai kesananya ya, bahan warnanya apa gitu kan, cat yang digunakan apa gitu. Tenaga kerja tidak langsung misalnya, oh ini salah ini ya. Nanti ada contohnya di sini, biar langsung misalnya ada misalnya kayak kepala potong, administrasi, petugas angkut. Jadi kayak kalau petugas angkut kayak misalnya itu petugas yang sifatnya tidak tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi ya. Dia memonitor tapi dia nggak berhubungan langsung dengan proses produksi. Atau biaya tenaga kerja yang sifatnya kita lihat di sini ya, di sini bisa dilihat di sini ya. Saya kasih ini aja biar kasih pen ya sini ya, ini BTKL ini ya. Ini dia misalnya dia kayak petugas angkut itu biasanya itu nggak bulanan ya gajinya, tapi honoran. Misalnya lagi banyak produksinya atau pesanannya lagi banyak, kita meng-hire karyawan baru yang sifatnya teknis gitu kan.
Misalnya tenaga langsung ini tidak teknis ya, atau tenaga ahli yang enggak banyak itu. Kita hanya misalnya kita ada tantangan nih untuk membuat produk baru. Nah, kita harus membutuhkan tenaga ahli yang pengalaman di bidang tersebut. Ya, kita butuh mereka tuh sebagai mandor gitu untuk bisa memandori karyawan kita agar bisa memproduksi barang secara tepat guna seperti itu ya. Nah, tambahan gaji itu juga termasuk dari biaya overhead ya, seperti uang makan ya. Ya kalau ini di kampus juga banyak ya, atau di perusahaan-perusahaan juga banyak ya itu ya. Jadi di luar gaji itu kan, di luar gaji itu ada uang makan. Konsepnya beda-beda, ada yang dibayarkan 3 bulanan, 6 bulanan, itu tergantung kebijakan perusahaan. Lembur juga itu termasuk daripada biaya overhead ya. Jadi lembur misal per jam 20.000, 50.000, 100.000, nah itu harus dibebankan dan itu harus dihitung. Jangan sampai orang suka-suka aja lembur gitu kan, otomatis kalau orang suka-suka aja lembur ya nggak ada kerjaan dia lembur juga gitu kan. Nah itu kita harus menghitung atas load kerjaan seseorang dengan itunya ya, dengan tingkat jam lemburnya itu harus kita hitung. Premi hadir misalnya itu contohnya gini, contohnya seperti kalau seandainya kita pengen buat ranking prestasi karyawan gitu ya, misalnya karyawan ini dia hadirnya tepat waktu terus gitu, nanti kita bisa bikin ranking. Jadi karena dia hadirnya selalu tepat waktu, dia bisa mendapatkan reward tambahan, ada hadiah tambahan dari perusahaan seperti itu ya. Maaf, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya juga ada bonus ya. Bonus juga sama ya. Bonus itu biasanya ya terkait dengan prestasi kerja. Misalnya dia mencapai target tertentu di atas target perusahaan, dan bonus biasanya seperti itu. Terus juga ada biaya produksi berlalunya waktu seperti asuransi ya. Itu juga termasuk yang kita anggarkan dalam biaya ini, termasuk depresiasi mesin barang itu biasanya juga itu termasuk daripada biaya produksi berlalunya waktu. Terus juga ada biaya produksi pengeluaran kas langsung ya. Bisa dilihat sendiri ya, itu contoh-contohnya ada di situ, ada biaya listrik dan gas segala macamnya. Nah, itu tadi yang saya jelaskan adalah BOP berdasarkan sifatnya, itu langsung terkait dengan contohnya ya. Nah, contoh-contoh tersebut juga bisa terkait dengan perubahan volume produksi. Jadi biaya overhead pabrik tetap itu kadang juga tidak berubah ya. Jadi ada tiga golongan, dia tidak berubah dengan volume yang tertentu. Ada juga yang sebanding dengan volume yang produksi. Ada juga yang berubah tidak sebanding dengan volume kegiatan ya. Seperti itu. Nah, BOP juga ada yang BOP itu adalah biaya overhead pabrik tadi. Ada juga yang hubungannya dengan departemen ya. Di sini di depan rumah, jadi banyak anak-anak lewat. Jadi ada departemen ada banyak ya, ada departemen produksi, pemasaran, ada departemen SDM gitu ya, ada pengadaan barang umum gitu. Nah, ada yang hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contohnya seperti biaya kalau tadi kan tenaga angkut misalnya, itu hanya berhubungan dengan departemen produksi. Nah, ya ada juga yang berhubungan terkait dengan semua departemen, seperti tadi bonus ya, atau biaya listrik ya, asuransi itu juga berhubungan dengan semua karyawan, dengan semua departemen seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada tujuan dan manfaat tarif BOP ya. Kalau tujuan, jadi apa sih tujuan kita mempelajari biaya overhead pabrik ini? Pertama adalah memastikan sumber daya pabrik tidak langsung yang digunakan untuk membebankan overhead pabrik secara wajar. Jadi kita memastikan biaya yang dianggarkan itu wajar ya, tidak melebihi kewajaran, batas kewajaran ya. Artinya kita perusahaan masih bisa menganggarkan. Dan yang kedua ya pastinya secara ekonomi kita minimalkan biaya. Yang kedua manfaatnya adalah untuk meningkatkan manajemen ya, mengetahui letak inefisiensi. Jadi untuk juga mengetahui di mana sih letak inefisiensi. Jadi misalnya lembur nih, kebanyakan kok lemburnya banyak tapi kerjaannya gitu-gitu aja, produksinya sama aja gitu kan, atau targetnya nggak tercapai tapi lemburnya banyak. Artinya biaya ekstranya
keluarnya banyak tapi outputnya yang dihasilkan tuh sama aja. Nah itu kita lihat ada efisiensi di situ, berarti lemburnya nggak efektif. Jadi otomatis strateginya jangan lembur lagi atau yang lain, mungkin dipindahkan ke bonus gitu. Itu kan berdasarkan pencapaian, jadi bukan berdasarkan jam kerja tapi berdasarkan pencapaian kerja seperti itu. Bisa aja jam kerjanya sedikit tapi kerjanya lebih maksimal gitu kan, artinya kita bisa ngasih bonus gitu kan, artinya karyawan juga nggak terlalu terbebani gitu kan. Kemudian adalah menentukan fluktuasi biaya per unit dari bulan ke bulan. Nah ini juga biasanya kalau per unit divisi perusahaan itu ada anggaran yang tidak yang tidak seimbang gitu kan, akan melahirkan kecemburuan sosial. Misalnya satu perusahaan tuh punya 2 produk atau 3 produk atau 5 produk gitu kan, katakanlah kampus gitu dia punya 5 produk atau 5 prodi gitu, 5 program studi. Ternyata sebaran anggaran itu nggak merata, ada prodi yang terlalu besar anggarannya, ada yang kecil anggarannya, seperti itu akan melahirkan kecemburuan sosial. Ya mungkin tidak mereka tidak berbicara secara langsung ya, cuman itu akan mengurangi produktivitas daripada suatu perusahaan itu sendiri, karena kalau perusahaan kan dia adalah satu unit bagian ya, atau produk dengan grade A, grade B, atau kalau dalam produk barang ya. Nah itu bisa dilihat, kalau produk grade A otomatis biayanya juga, biaya operasinya juga harusnya lebih tinggi gitu kan. Itu karena cash flow-nya, karena dia menjadi cash flow bagi perusahaan. Cash flow tuh kayak apa ya, sapi perah ya. Jadi ada satu produk biasanya itu dalam perusahaan, kalau teman-teman belajar manajemen operasi nanti itu, biasanya tiap perusahaan itu punya satu produk atau satu jasa unggulan, kalau dia bergerak tentang jasa, yang menjadi cash flow. Cash flow itu sapi perah. Sapi perah itu artinya dia paling banyak menghasilkan keuntungan produk tersebut. Nah, nanti produk tersebut akan menjadi ciri khas dari perusahaan tersebut dan akan membiayai produk-produk baru yang baru lahir gitu kan. Misalnya ada, kalau di kampus misalnya ada prodi X gitu kan, dia mahasiswanya banyak gitu kan, otomatis pemasukan kampus dari prodi ini sangat banyak. Sedangkan waktu itu kampus juga ditantang untuk membuat prodi baru. Nah prodi baru ini kan nggak punya dana, dananya biasanya diambil dari prodi-prodi yang sudah banyak, yang bahasanya dalam bahasa manajemen namanya cash flow. Sapi perah, dia akan diperah, susunya diambil untuk menyusui prodi yang baru lahir tadi agar bisa berkembang seperti itu. Lalu jangan sampai yang prodi yang sudah jadi cash flow ini diperah terus gitu sampai kering gitu kan, malah nggak maju lagi tuh. Yang baru lahir belum tentu maju, yang sudah lama eksis malah nggak tambah maju gitu kan, gara-gara diperah terus seperti itu. Nah selanjutnya, kita masuk ke dalam hal teknis. Intinya kalau materi ini banyak latihan sih Mas ya, teori itu dikit aja, yang penting teman-teman banyak latihan bisa ngerjain gitu. Ada 3 langkah. Pertama adalah menyusun anggaran BOP, yang kedua adalah memilih dasar pembebanan, jadi memilih dasar ini akan menentukan rumus yang akan teman-teman gunakan. Yang ketiga adalah menghitung tarif. Jadi ada 3 step ya, menyusun anggaran BOP. Yang kedua adalah memilih dasar pembebanan, dan yang ketiga adalah menghitung tarif BOP-nya itu sendiri. Oke, kita masuk ke step awal. Step awal adalah menyusun anggaran BOP. Nah, ini gampang banget. Jadi teman-teman cuman memperhatikan kapasitas yang digunakan ya. Jadi kapasitas apa sih yang digunakan dalam suatu perusahaan? Kita nggak terlalu teknis masuk ke dalam ya, karena ini masih S1. Jadi kapasitas ada tiga jenis kapasitas produksi dalam ini, maksudnya adalah, jadi adalah kapasitas praktis, normal, dan kapasitas yang diharapkan. Jadi kalau kita mengacu kepada materi kita sebelumnya, itu lebih dekat kepada kapasitas yang diharapkan, karena kalau kapasitas yang diharapkan itu disesuaikan dengan ramalan penjualan tahun yang akan datang, yang ditentukan melalui anggaran penjualan ya. Jadi kan ada anggaran penjualan ya kemarin yang kita pelajari. Nah itu berdasarkan itu ya. Kalau kapasitas praktis ya, ini praktis aja ya, dia penekanan lebih jangka panjang. Jangka panjang tuh kalau dalam bahasa ekonomi artinya tuh lebih dari setahun ya, lebih dari setahun. Dia normal aja gitu ya, bukan normal ya, dia lebih kepada kapasitas pabrik ini sama kayak yang normal ya, praktis sama normal, cuma praktisnya lebih fleksibel. Misalnya dia ada hal-hal tertentu dalam pabrik yang terjadi, misalnya ada penutupan pabrik gitu kan, ada penghentian supply dari bahan baku dari supply tertentu gitu kan, karena perusahaan suppliernya itu bangkrut gitu kan.
ada reparasi mesin. Jadi sangat fleksibel tergantung dengan kondisi pabrik tersebut, kondisi perusahaan tersebut. Itu praktis ya. Jadi dia bisa menghitung dari situ. Oh ternyata ini terlalu banyak overheadnya, karena kita butuh biayanya untuk perbaikan mesin, biayanya butuh untuk apa ya, untuk buka cabang baru ya. Jadi dikurangi dari biaya itu, baru dia menganggarkan biaya overhead pabriknya ya, berdasarkan kondisi perusahaan. Jadi sangat praktis sekali. Ini biasanya sangat umum digunakan oleh masyarakat ya, apalagi ya masyarakat Indonesia yang PT-PT yang baru rata pakai ini ya. Ya praktis, tidak terlalu memikirkan sampai ke detail situ. Kalau kapasitas normal itu asumsinya adalah perusahaan dalam kondisi normal gitu ya, tidak ada hambatan yang terlalu ini ya. Paling hambatannya dalam internal perusahaan aja, maksudnya misalnya ada pergantian jabatan gitu kan. Jadi tergantung kebijakan internal perusahaan gitu kan, karena mungkin tiap manajer kan punya background yang berbeda seperti kan, punya background yang beda. Ada yang alumni universitas ini ya, mungkin kalau IPB dia lebih kepada pertanian gitu kan. Ya, jadi itu tergantung background tertentu ya. Dan kalau dia lulusan pesantren mungkin lebih alokasinya overheadnya lebih kepada pengajian gitu kan, untuk peningkatan ruh karyawannya gitu kan, bisa dianggarkan ke sana seperti itu. Jadi lebih ke kalau ruh karyawannya berarti ke SDM-nya seperti itu. Itu tergantung daripada internal perusahaannya, pejabatnya mau mendirect, mengarahkan perusahaannya seperti apa ya. Kalau normal, jadi tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap ini ya, kapasitas produksi. Tapi kalau yang ketiga itu berdasarkan anggaran penjualan yang kita pelajari di sesi sebelum lebaran ya, seperti itu. Teman, anggaran ini yang berdasarkan anggaran penjualan ini ada beberapa kelemahan ya, karena dia akan selalu berubah setiap tahun. Ini merupakan tantangan ya, merupakan tantangan yang harus disinkronkan dengan pendapatan perusahaan seperti itu ya. Nah yang kedua adalah kelemahannya adalah akibat perbedaan besar pada tarif BOP itu, maka biaya-biaya akibat fasilitas yang menganggur itu dikelola dalam harga pokok produksi seperti itu. Nah, step kedua adalah menentukan dasar pembebanan BOP ya. Jadi ada 5 macam dasar ya pembebanan BOP itu. Ada yang kepada satuan produk, ada kepada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Nah, ini beda-beda ya, bisa digunakan 1 atau 2 daripada dasar pembebanan ini. Tapi untuk latihan kita gunakan satu-satu dulu aja. Oke, untuk satuan produk contohnya seperti ini ya. Ini nggak bisa di black lagi ya. Jadi untuk satuan produk rumusnya adalah taksiran BOP yang tadi yang kita tentukan di step awal tadi ya. Kita mau pakai kapasitas normal, praktis, atau kita tentukan praktis itu kita ya suka-suka ya, kita tentukan berdasarkan anggaran yang ada. Misalnya kita tentukan biayanya itu adalah sekitar Rp300.000, ini contoh ya, biar gampang hitung ya, Rp300.000 dengan jumlah produksi kita rencana akan memproduksi sebanyak 250.000 unit gitu kan, untuk tahun mendatang gitu. Jika pesanan yang terselesaikan, nah ini contoh ya, jika pesanan yang terselesaikan adalah 1.000 unit, maka artinya gini, jadi untuk satu produk itu overhead pabriknya adalah 1,2. Kalau seandainya di bulan pertama atau di pekan pertama itu yang sudah selesai produknya adalah 1.000 unit, berarti biaya yang dikeluarkan di pekan pertama adalah 1.200 ya. Makin banyak, makin kalau dia 250.000 makin banyak ya, seperti itu ya. Ini 1,2 ini adalah satu produk ya, untuk satu produk ya. Artinya kalau selama 1 tahun berarti 1,2 rupiah dikali 250.000 rupiah, seperti itu ya. Ini untuk gampang aja saya menghitungnya ya. Jadi kalau pekan pertama itu kita sudah menyelesaikan 1.000 unit, berarti kita butuh biaya di pekan pertama ini ketika dia mulai operasional adalah sebanyak 1.200 untuk BOP-nya saja. Nah, metode ini biasanya hanya digunakan untuk perusahaan yang memiliki satu jenis produk ya, satu jenis produk saja ya, nggak banyak produk. Yang kedua adalah taksiran biaya, bukan taksiran, maksudnya adalah pembebanan BOP berdasarkan biaya bahan baku ya. Contohnya di sini ya, coba saya lihat, ini bisa pena bisa ya. Oke. Ini taksiran BOP-nya itu adalah yang tadi ditentukan di awal ya.
estimasinya sekarang ini adalah Rp250.000 ya. BOP-nya Rp250.000, lebih kecil ya. Dia bisa lebih kecil, bisa lebih besar ya. Dan estimasi biaya bahan baku adalah 500.000. Estimasi biaya bahan baku adalah 500.000. Artinya biaya bahan baku ini lebih besar daripada BOP-nya ya. Jika bahan baku untuk pesanannya Rp500, berapa biaya overhead yang dibebankan? Kalau hitung-hitung seperti ini ya. Jadi kalau kita bagi, jadi kita masukkan ke rumus sama 50%. Artinya taksiran itu pembelannya adalah sebanyak 50%. Jadi kalau 50% dikali 500 adalah Rp250 seperti itu. Ya. Jadi gitu ya, bisa dipahami insyaallah ya. Oke, selanjutnya sangat tergantung dengan perubahan harga bahan baku. Ya, jadi bahan baku ini kan suka naik turun ya. Jadi ini juga suka berubah ya. Karena sekarang ini harga bahan baku ini kalau kita lihat agak naik ya. Jadi kalau teman-teman ingat, kalau dulu saya ingat makan Indomie itu enak gitu. Maksudnya itu banyak dan enak, satu bungkus tuh banyak dan enak gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang tuh rasanya tuh Indomie double itu rasanya kayak Indomie single zaman dulu, zaman saya kecil dulu gitu kan. Artinya apa? Biaya bahan bakunya mahal, tapi harganya sama. Jadi kebanyakan sekarang itu para perusahaan itu menjual barang dengan harga yang sama, tapi dengan kualitas bahan baku yang sudah menurun. Contoh kayak beli seng aja. Saya baru beli seng kemarin misalnya. Seng buat rumah. Seng buat rumah saya beli kemarin tahun berapa ya? Yang buat bangun rumah samping ini. Ini tahun 2019 ya, 2019 baru ya, 2019. 2020 ding. 2020 saya beli itu. Tahun 2021 tadi sebelum lebaran, sebelum puasa saya beli lagi seng. Itu harganya sama tapi kualitasnya lebih tipis. Sama. Jadi perusahaan itu takut ditinggalkan konsumennya karena harga naik. Jadi solusinya adalah mereka menurunkan kualitas bahan baku. Seperti itu ya. Menurunkan kualitas bahan baku. Nah, itu juga ya, itu juga kalau ikut pelajaran saya yang satu lagi itu yang ekonomi moneter Islam, itu juga salah satu daripada akibat dari inflasi ya, dan tentunya akibat dari riba juga itu. Oke, kita nggak bahas itu, lanjutlah ke materi selanjutnya. Ada biaya tenaga kerja. Rumusnya bisa dilihat sendiri seperti ini saja ya, biar lebih cepat ya. Ya, itu tinggal dikalikan aja ya. Sebenarnya ini yang di bawah ini cuma contoh aja ya, cuma contoh aja. Yang penting intinya di sini ya, intinya di sini ya. Intinya di sini, 60% daripada BTKL. BTKL itu biar tenaga kerja langsung ya. Dia tenaga kerja langsung. Ya. Tinggal dikalikan. Selanjutnya untuk jam tenaga kerja langsung itu sama. Kalau ini hitungannya adalah 55, ini hitungannya adalah jam tenaga kerja. Jadi Rp5 per jam dihitung. Misalnya jika overhead pabrik diestimasikan adalah 300.000, total jam kerja langsung diestimasikan adalah 60.000 jam jadi selama setahun jam kerjanya adalah 60.000 jam. Itu berapa jam sehari ya? Saya kurang tahu ya. Ya. Jika produk pesanan menggunakan 800 jam tenaga kerja langsung, ya. Berapa biaya overhead yang dimakan? Jadi 800 dibagi 60.000, dapatlah jumlah tenaga kerjanya ya. Jumlah tenaga kerjanya. Ini untuk menghitung kalau ada biaya lembur seperti itu ya. Tambahan biaya dianggarkan adalah 5 kali 800 ya. Jadi sekitar Rp4.000 ya. Rp5 per jam, murah sekali ya, Rp5 per jam ya tambahan overheadnya. Ini contoh ya, contoh, bisa aja teman-teman kasih angka yang lebih masuk akal, yang lebih wajar gitu ya. Ya, misalnya overheadnya saya tambahkan jadi 30 juta gitu kan, misalkan, itu bisa ya. Ya, jadi mungkin bisa jadi 5.000 per jam seperti itu ya. Itu tergantung kebijakan perusahaan. Ya, ini digunakan kalau seandainya ada jadi ini fungsi daripada manajer ya. Dia melihat di produk tertentu ini sangat berhubungan terkait dengan jam kerja gitu. Misalnya ketika saat lebaran, ketika musim lebaran itu akan banyak pesanan dan akan banyak lembur daripada ini. Nanti bisa diberlakukan metode ini ya.
agar karyawan juga merasa nyaman bekerja dengan waktu tambahan seperti itu. Kalau jam mesin, nah ini mesin itu punya jamnya. Gimana ya maksud? Jadi kayak laptop ini nggak bisa hidup 24 jam ya. Ya, sama kayak mesin di perusahaan, itu nggak semua mesin bisa hidup selama 24 jam penuh. Dia ada waktu istirahatnya. Setelah 48 jam atau setelah 50 jam dia harus berhenti, kalau nggak dia akan hang gitu. Itu juga harus diperhatikan oleh para manajer ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata mesin itu selama 1 tahun itu hanya bisa beroperasi 20.000 jam ya. Ini contoh aja biar gampang menghitungnya. Berarti kalau kita bagi selama 365 hari itu sekitar berapa jam itu? Sekitar 7 jam per hari atau berapa, saya kurangnya ya, kalau salah menghitung. Nah, sekitar itu ya. Jadi ada batasannya, nggak bisa hidup 24 jam sehari ya. Jadi ada batasan jamnya, ada masa istirahatnya ya. Jika produk atau pesanan menggunakan 120 jam mesin, berapa biaya overhead yang dibebankan? Jadi seperti ini, kali-kalikan aja 15 rupiah per jam. Jadi ini digunakan untuk biaya maintenance-nya ya. Jadi ini biaya tambahan overhead untuk kategori jam mesin ini digunakan untuk biaya maintenance-nya. Kalau seandainya dia melebihi kapasitas dia jam bekerja, jadi nggak harus mentok ya. Misalnya dia maksimal, kata bagian produksi mesin ini, dia harus bekerja maksimal 50 jam. Nah, kita sebagai manajer nggak harus mentok dipaksain kerja selama 50 jam juga, paling kita kurangi di 45 jam gitu. Nah, kita punya SOP sendiri, jangan sampai mentok seperti itu. Nah, kalau seandainya ada kelebihan, nah itu akan kita anggarkan untuk biaya maintenance-nya. Jadi otomatis kalau kelebihan, ini bukan over, kalau dalam ini overhead ya, tapi ini kalau mesin namanya overheat. Overheat itu panas ya, kepanasan gitu ya. Itu kita perlu anggarkan biaya perawatannya ya. Kalau bisa jangan terlalu banyak ya, melebihi anggaran ini, karena akan menambah biaya overheadnya seperti itu ya. Tapi ini perlu dianggarkan ya, untuk biaya maintenance ini perlu dianggarkan ya. Selanjutnya untuk menghitung tarif BOP. Nah, ini step ketiga ya untuk tarif BOP. Ini rumusnya sangat gampang. Jadi BOP yang sudah dianggarkan tadi, BOP yang sudah dianggarkan dibagi. Jadi BOP yang dianggarkan itu adalah step pertama yang kita bahas di awal tadi. Step kedua adalah taksiran dasar pembenaran adalah step kedua yang sudah kita bahas tadi. Maka akan keluar namanya tarif BOP. Tarif BOP juga bisa dipecah menjadi tarif BOP tetap dan variabel. Ini tergantung kebijakan perusahaan, mana yang jadi biaya tetap, mana yang variabel ya. Contoh soal ya, bukan soal ya, ini contoh aja sebenarnya, nggak ada soalnya di sini. Jadi kita Bekas Sejahtera produksi produk sarung tenun berdasarkan pesanan, BOP dengan produk berdasarkan jam mesin. Nah, ini patokannya adalah jam mesin. Anggaran BOP disusun pada kapasitas normal sebanyak, ini kapasitas normal ya, sebanyak 80.000 jam mesin. Nah, itu ada jenis biayanya, ada biaya penolong, dia tadi ya yang di awal tadi ya, dia biaya bahan baku ya, penolong, seperti biaya lem tadi kan, biaya cat gitu kan, atau biaya tinta gitu ya. Itu dianggap variabel. Di sini bebas-bebas ya, bisa variabel bisa tetap ya. Kalau variabel tuh biasanya dia selalu berubah ya, ciri khasnya dia selalu berubah. Kenapa dia dianggap biaya variabel? Karena hasilnya selalu berubah. Listrik itu kan harusnya tetap ya, cuman karena dia harga listrik sekarang suka berubah ya, jadi kita bisa menetapkan sebagai variabel. Itu tergantung kebijakan perusahaan ya. Atau kalau mungkin dia punya sumber daya listrik yang lain kayak genset segala macam, nah, paling dia bisa menjadi variabel ya. Karena biasanya perusahaan punya genset ya, nggak mungkin dia tergantung sama PLN ya. Dia punya genset, makanya dia dimasukkan ke dalam biaya variabel. Terus juga ada bahan bakar, karena bahan bakar juga harganya naik turun ya. TKT Aldo, tenaga kerja tidak langsung ya, juga cukup banyak berubahnya. Kalau tenaga ahli dan sejahterawan karyawan biasanya tetap ya, kita nggak terlalu banyak perubahan di sini. Tenaga ahli 1 aja cukup lah gitu, atau 2 gitu, itu kita bisa dibatasi ya. Jadi totalnya total mana yang variabel mana yang tetap, dapatlah angka di bawah tersebut ya. Jumlah total BOP-nya adalah 11.200.000 rupiah ya. Ini angka gampangnya seperti itu.
Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk ini ya, kalau tadi kan kapasitasnya adalah kelas normal dengan 80.000 jam mesin. Ini patokannya tadi kan adalah ini ya, jam mesin ya. Dasar pembebanannya adalah kepada jam mesin. Jadi jam mesinnya hanya bisa bekerja 80.000 jam selama setahun. Gitu kan. Jadi kita bagi dengan 80.000, dapatlah angka ini. Untuk variabel dapatlah 72,5 rupiah, untuk tetap dapatlah 87. Kalau kita menggunakan metode full costing, pembiayaan yang penuh, berarti semuanya dijumlahkan baru dikalikan dengan jam tadi, jam daripada mesin, dapatlah angka 11.200.000. Tapi kalau kita menggunakan variabel costing, kita pisah nih variabelnya, yang variabel kita pisah, yang tetap misalnya kita yang tetap ini kita masukkan ke anggaran, misalnya ke anggaran yang lain gitu kan, bukan anggaran overhead gitu kan. Jadi yang tetap dipisahkan, karena tetap kan biasanya kan dia nggak berubah tiap tahun sama gitu ya. Tapi yang variabel itu yang kita masukkan variabelnya aja, dapat angka 5.800.000 rupiah. Ini tergantung ini ya, tergantung kebijakan perusahaannya, kembali tergantung kepada manajer. Makanya ini beda-beda antara ekonomi syariah sama akuntansi syariah. Kalau akuntansi syariah kita ngomongin nanti ini masuk pembukuannya di mana, di ini segala macamnya. Tapi kalau di mata kuliah penganggaran perusahaan, kita nggak ngomongin pembukuan nih, masuk ke jurnal mana. Nah, saya nggak mau ngomongin itu. Tapi kalau di mata kuliah anggaran perusahaan tuh itu ngomongin itu. Itu bedanya gitu. Jadi tergantung nih, manajer mau pilih yang mana nih. Apakah pakai metode full costing, apakah semua tetap dan variabel ini total dimasukkan ke dalam biaya overhead ya, atau tetapnya dimasukkan ke anggaran yang lainnya. Jadi yang di overhead itu hanya variabel costingnya aja, tergantung dengan kebijakan daripada manajer. Seperti itu. Ini contoh soal 2. Ini lebih gampang ya. Ini Toha Manufacture. Amin ya. Semoga Sultan Toha ini punya manufaktur sendiri ya. Misalnya tahun 2020 nih kita merecord tahun lalu misalnya itu adalah overhead yang dianggarkan oleh perusahaan $150.000 gitu kan. Tapi ternyata aktivitas aktual yang diharapkan adalah 200 jam tenaga kerja langsung. Jadi ini patokannya adalah dasar pembebanannya adalah jam tenaga kerja ya. Jam tenaga kerja. Jadi bisa kelihatan dari sini dari soal. Namun ini kan yang dianggarkan ya. Jadi yang dianggarkan 70.000, terus yang diharapkan juga 200.000. Tapi ternyata di tahun 2020 tahun kemarin itu yang terjadi adalah data aktualnya itu yang dipakai hanya 192.000 jam tenaga kerja langsung. Jadi ada selisih ya 8.000 ya. Kita menganggarkan 200.000 jam, tapi ternyata kita hanya butuh 192.000 jam kerjaan selesai gitu. Artinya lebih cepat gitu ya. Dan overhead aktual berjumlah 736.000 ya, 736.000 rupiah. Overheadnya nggak terlalu banyak ya, karena tadi jam tenaga kerja langsungnya nggak terlalu banyak, artinya jumlah tenaga kerjanya, jam lemburnya nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau kita hitung overhead awal, kalau pertanyaan adalah berapa sih overhead awalnya di tahun kemarin itu, nah, tinggal kita bagi. Jadi persatuannya adalah $3,75 seperti itu. Tinggal kita kali sebentar, ini biar gambar saya ilangin dulu nih, biar nggak bisa diilangin ya nih. Yaitu ada angkanya sedia 150.000 dikali dengan 3,75 dapatlah angka X. Nah selanjutnya selisihnya berapa? Selisih BOP-nya dari anggaran dari anggaran dan aktual dapatlah angka 750.000 dikurangi 736 sekitar 14.000 ya, benar ya, 14.000 ya. Kita $14.000 seperti itu. Itu ada selisihnya. Selisihnya diapain? Selisihnya bisa dimasukkan ke dalam anggaran BOP di tahun selanjutnya seperti itu. Ya, tapi dicatat ya. Ini contoh soal 3. Contoh soal 3 masih sama dengan dasar pembebanan jam tenaga kerja langsung ya. Contohnya seperti ini. PT Bekas Sejahtera, kita lihat di sini menganggarkan sama saung tenun untuk lebaran di tahun 2020 ya. Dengan kapasitas biaya normal. Data yang tahun 2020 seperti ini. Di biaya overhead yang dianggarkan 16.000, jam mesinnya 24.000, jam tenaga kerjanya 75.000 ya. Ini soal ini bisa di otak-atik, bukan soal ya. Ini bisa tergantung dengan dengan kondisi pabrik ya. Di sini saya menggunakan, kecoret pula ini. Di sini kita menggunakan jam mesin dan jam tenaga kerja langsung gitu ya. Bisa juga kalian teman-teman menggunakan satuan produksi atau yang metode pembenahan lain, tergantung dengan kondisi perusahaan ya.
Mana yang menurut kalian yang paling berpengaruh? Itu jam mesin apa jam tengah nasional apa produksi? Nah, itu tiap perusahaan punya ciri khas masing-masing ya. Saya menggunakan jam mesin dan jam tengah nasional, tapi yang ditanyakan di sini adalah hanya jam tenaga kerja langsung ya. Ya, nah ya. Ya. Yang ditanya apa? Berapa tarif overhead awal? Berapa overhead yang dibangun untuk tahun 2020? Sesi BOP sama kayak tadi ya. Dan berapa biaya per unit? Kita lihat jawabannya ternyata overhead awal adalah 600 dibagi dengan 75.000 tadi dapat 8. Nah, 8 ini digunakan untuk dikalikan dengan biaya overhead aktual ya. Nah, yang dibebankan ya tadi. Total angka 605.000. Selisihnya apa dari aktual dengan BOP? Dengan anggaran aktualnya adalah segini. Ya, maaf ya, yang di aktualnya adalah 603 ya, kalau nggak salah ya, ini nggak bisa balik lagi ya. Sedangkan yang dianggarkan adalah 605.000, jadi selisihnya ada 2.100 ya. 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 Ini semuanya yang 12 ini adalah yang dianggarkan ya, baru dikurangi dengan selisih itu baru kita lihat daripada yang ini ya, yang aktual. Untuk biaya per unit dari biaya utama itu ditambahkan yang biaya overhead, biaya utama maksudnya biaya utama daripada produksi itu ditambah dengan biaya overheadnya ya, cukup banyak ya. Ya, baru dibagi dengan per unit barang produksinya. Misalnya biaya utama produksinya itu 900.000, jadi untuk memproduksi barang X itu butuh biaya produksi dari bahan baku dan semuanya itu adalah sebanyak $900.000. Ternyata overheadnya cukup banyak, membebani situ hampir 600.000, jadi totalnya adalah 1.500.000. Kalau dia memproduksi selama setahun itu adalah 100.000 unit, tinggal dibagi, berarti biaya untuk produksi satu barang itu adalah 15,65. Nah, ini akan menentukan harga jual ya. Kalau seandainya dia tahu untuk satu barang itu harganya adalah 15,06, berarti dia harus menjual di atas ini. Harus bisa menjual barang di atas angka ini ya. Misalnya 17,5 ya, 16,5 untuk harga retail, harga distributor gitu kan. Harga konsumen bisa sampai mungkin $20 seperti itu ya. Tergantung kebijakan perusahaan. Tentunya dengan melihat ini ya, dengan melihat kondisi pasar seperti apa ya. Jangan mudah menaikkan harga ya. Jadi kalau kita lihat sekarang tuh sangat jarang perusahaan yang mau menaikkan harga karena takut kehilangan pelanggan. Biasanya yang strategi mereka adalah dengan menurunkan kualitas bahan baku. Seperti itu. Nah, sekarang tugas latihan ya. Latihannya adalah sama soal nomor 3 tadi. Jadi bisa di screenshot dulu soal nomor 3 tadi sama jawabannya yang di slide lainnya. Cuman perbedaannya adalah dasar pembebanan BOP-nya adalah jam mesin. Tadi kan ada di soal tuh ada jam mesin ya. Nah, dasarnya adalah jam mesin. Jadi bagaimana jawabannya? Saya kira begitu. Demikian. Mohon maaf lahir batin kalau ada khilaf dan salah ya. Sekali lagi ini harus segera dikerjakan ya. Kalau bisa pekan ini sebelum pekan depan ini sudah dikerjakan agar nggak lupa. Ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat. Demikian materi kuliah pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Mohon maaf dan bahin minal aidin wal faidin. Mohon maaf dan bahin. Semoga lebaran kita, puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah SWT dan menjadi awal bagi kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa dan bertaubatan nasuha. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.